Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berasal dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Retribusi Pelayanan Umum Parkir di Tepi Jalan Kota Malang dan Kabupaten Tegal. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Metra Diva Keisha Salsabila. Perkenalkan, Saya Fadila Hasani XY. saya Fauzia Wahyuni. Baiklah, kami akan membacakan materi kelompok kami yang akan dimulai dari Dila. Kepada Dila, disilakan. Baiklah, retribusi jasa usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Yang termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi jasa usaha, pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, pesanggerahan atau villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah. Baiklah, pada presentasi ini kami akan menjelaskan tentang retribusi pelayanan umum Kota Malang dan retribusi pelayanan umum Kabupaten Tegal. Retribusi pelayanan umum parkir tepi jalan Kota Malang terbagi menjadi 7 bagian, yaitu 1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum atau retribusi parkir umum. 2. Sistem pemungutan retribusi parkir umum Kota Malang. 3. Proses pemungutan retribusi parkir umum oleh juru parkir dari masyarakat. 4. Proses penyetoran hasil retribusi parkir dari juru parkir ke bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. 5. Proses penyetoran hasil retribusi parkir oleh bendahara penerimaan. 6. Permasalahan retribusi parkir umum Kota Malang. 7. Kontribusi retribusi parkir umum terhadap PAD Kota Malang. Satu, retribusi pelayanan umum tepi jalan Kota Malang. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu retribusi daerah yang berpotensi tinggi di Kota Malang. Permasalahan juga ditemukan dalam proses pemungutan retribusi parkir umum. Sistem pemungutan yang masih banyak celah dan permasalahan yang terjadi menyebabkan hilangnya potensi penerimaan retribusi parkir umum, sehingga retribusi parkir umum tidak memiliki kontribusi yang tinggi terhadap PAD Kota Malang. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dana dari masyarakat. Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 adalah berasal dari 1. Pajak daerah, 2. Retribusi daerah, 3. Pengelolaan kekayaan daerah dan dipisahkan, dan 4. Pendapatan asli daerah lain yang sah. Salah satu sumber PAD yang potensial di Kota Malang adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama, retribusi terminal pada tahun 2013 jumlahnya mencapai 1.330.122.700. Pada tahun 2014 1.349.233.000.
tahun 2015 yaitu 1.277.905.800. Yang kedua yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pada tahun 2013 yaitu 1.836.244.500. Tahun 2014 yaitu 2.421.874. Tahun 2015 3.240.952. Yang ketiga yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor. Pada tahun 2013 yaitu 1.506. Pada tahun 2014 itu 1.650.766. Pada tahun 2015 yaitu 1.804.421.500. Yang keempat yaitu retribusi tempat khusus parkir. Pada tahun 2013 yaitu 479.360.000. Pada tahun 2014 yaitu 579.700. Tahun 2015 yaitu 780.450.000. Satu, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 telah didefinisikan bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum adalah retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir yang disediakan di tepi jalan umum. Tingkat penggunaan jasa retribusi parkir umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan parkir umum. Objek dari retribusi parkir umum ini adalah penyediaan parkir umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Subjek dari retribusi parkir umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Yang kedua yaitu sistem pemungutan retribusi parkir umum di Kota Malang. Baiklah, terima kasih kepada Dila. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. 3. Proses pemungutan retribusi parkir umum oleh juru parkir dari masyarakat. Pada proses ini terdapat celah yang memungkinkan terjadinya kebocoran, yaitu hasil retribusi parkir yang dipungut tidak disetorkan sesuai dengan ketentuan oleh juru parkir. Pada saat penggunaan jasa parkir membayar retribusi parkir, juru parkir memiliki kewajiban untuk memberi karcis sebagai bukti pembayaran retribusi parkir umum kepada pengguna jasa parkir. Namun, pada kenyataannya jarang sekali ditemui juru parkir yang memberi karcis kepada pengguna jasa parkir yang sebagai bukti pembayaran. Yang keempat yaitu proses penyetoran hasil retribusi parkir dari juru parkir ke bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. Hasil retribusi parkir yang mereka pungut dari masyarakat dapat disetorkan melalui beberapa cara. Yang pertama, juru parkir dapat secara langsung menyetorkan kepada kantor Dinas Perhubungan. Yang kedua, sistem setoran juga dapat dilakukan dengan istilah jemput bola. Yang ketiga adalah juru parkir menyetorkan terlebih dahulu kepada pengelola, kemudian pengelola yang menyetorkan kepada juru pungut. Selanjutnya yaitu proses penyetoran penerimaan retribusi parkir di bidang perparkiran. Proses penyetoran penerimaan retribusi parkir di bidang perparkiran di bidang perparkiran, uang hasil setoran dihitung secara manual dan dipilah sesuai nilai mata uangnya.
Kemudian bendahara penerima pembantu di bidang perparkiran membuat surat tanda setoran sementara atau STSS yang berisi tentang uraian rincian objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum beserta jumlahnya. STSS tersebut dilengkapi dengan tanda bukti setoran atau TBS, yaitu bukti telah diterimanya sejumlah uang dari bendahara penerima pembantu yang berisi rincian jumlah slip uang atau uang kertas atau logam, beserta jumlah dan nilai rupiahnya. STSS, TBS, dan sejumlah uang hasil retribusi parkir kemudian diserahkan kepada bendahara penerimaan. Yang keenam yaitu proses penyetoran hasil retribusi parkir oleh bendahara penerimaan. Proses selanjutnya adalah perhitungan tahap kedua yang dilakukan oleh bendahara penerimaan. Tujuan dari perhitungan tahap kedua yang dilakukan oleh bendahara penerimaan adalah untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam perhitungan pertama atau perbedaan antara penghitungan fisik uang dengan jumlah nominal yang terdapat dalam STSS dan TBS. Yang ketujuh yaitu permasalahan retribusi parkir umum Kota Malang. Yang pertama, keterbatasan karcis. Yang kedua, sistem target setoran. Yang ketiga, keterbatasan SDM dan anggaran dari segi pengawasan dan pembinaan. Yang keempat, target penerimaan per bulan belum tercapai setelah kenaikan tarif retribusi parkir umum. Yang kedelapan yaitu kontribusi retribusi parkir umum terhadap PAD Kota Malang. Kontribusi retribusi parkir umum terhadap PAD Kota Malang dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi parkir umum dengan realisasi PAD Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi parkir umum tidak berkontribusi banyak dalam PAD Kota Malang, yaitu sebesar 0,5% pada tahun 2013, sebesar 0,65% pada tahun 2014, dan sebesar 0,76% pada tahun 2015. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi retribusi parkir umum terhadap PAD Kota Malang tidak pernah mencapai 1% pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzia. Kepada Fauzia disilakan. Baiklah, selanjutnya berikut ini tabel perbandingan PAD Kota Malang, pajak parkir Kota Malang, dan retribusi parkir umum Kota Malang. Pada tahun 2013, PAD-nya yaitu 317.722.985.191,26. Pajak parkirnya 1.939.867.733. Kontribusi pajak parkir 0,61%. Retribusi parkir umum 1.836.244.500. Kontribusi retribusi parkir umum 0,58%. Pada tahun 2014, PAD-nya yaitu 372.545.396.292,03. Pajak parkirnya 2.643.529.810. Kontribusi pajak parkir 0,71%. Retribusi parkir umum 2.421.874.000. Kontribusi retribusi parkir umum 0,65%.
Pada tahun 2015, 424, 938, 755, 525,02. Pajak parkirnya yaitu 3, 662, 965, 828,9. Kontribusi pajak parkir 0,86%. Retribusi parkir umum 3, 2, 40, 9, 52,000. Kontribusi retribusi parkir umum 0,76%. B. Retribusi pelayanan umum parkir tepi jalan Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal merupakan salah satu wilayah daerah yang memiliki potensi lahan parkir di tepi jalan yang cukup banyak dengan jumlah pengendara motor yang terus bertambah setiap tahunnya. Namun, penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal tidak memenuhi target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Permasalahan juga terjadi di lapangan seperti terjadi perbedaan pungutan tarif parkir, maraknya juru parkir liar, maraknya oknum yang memanfaatkan lemahnya pengawasan pemerintah, dan lain-lain. Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Tegal mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi daerah, yang di dalamnya terdapat peraturan tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi parkir di tepi jalan menjadi salah satu penyumbang cukup besar dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya. Kabupaten Tegal dalam pengelolaan retribusi parkirnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tersebut, dan dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang menggunakan tempat parkir, maka akan mengakibatkan penerimaan atau pemasukan pemerintah Kabupaten Tegal dari pos retribusi parkir di tepi jalan umum. Tarif yang dipungut atas retribusi parkir di tepi jalan umum dibedakan menjadi 4 golongan. Retribusi parkir di jalan umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis kendaraan bermotor roda 2 atau 3. Satuannya kendaraan, tarifnya 1.000. Yang kedua, kendaraan bermotor roda 4, yaitu sedan, jeep, minibus, dan sejenisnya. Satuan kendaraan, tarifnya 2.000. Yang ketiga, kendaraan bermotor roda 4 atau 6, yaitu truk, bus, dan sejenisnya. Kendaraan tarifnya sebesar 4.000. Yang keempat, kendaraan bermotor di atas roda 6 atau lebih, atau truk gandengan dan sejenisnya. Kendaraan tarifnya 5.000. Tarif yang dipungut atas retribusi parkir di tepi jalan umum dibedakan menjadi 4 golongan. Retribusi parkir di tepi jalan umum. Seperti pada tabel di bawah, tarif retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal. Selanjutnya, data retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal 2016 sampai 2018 adalah sebagai berikut. Pada tahun 2016, targetnya yaitu 1.760.000.000 rupiah, realisasinya 338.337.000. Kontribusinya itu 19,22%. Pada tahun 2017, targetnya yaitu 1.760.000.000 rupiah. Realisasinya 402.550.000 rupiah. Kontribusinya yaitu 22,87%. Pada
tahun 2018 targetnya yaitu Rp1.848.553.000. Realisasinya sebesar Rp342.625.000. Kontribusinya yaitu 18,53%. Banyak permasalahan yang timbul dari pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Tegal nomor 3 tahun 2014, terutama dalam pos penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal. Beberapa masalah tersebut antara lain perbedaan tarif, parkir setiap lokasi parkir, parkir liar, setoran dari juru parkir ke Dinas Perhubungan yang tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan, dan lain-lain. Kesimpulannya yaitu dapat dilihat realisasi tarif parkir daerah antara Kota Malang dengan Tegal terdapat jumlah yang sangat jauh berbeda. Baiklah, terima kasih kepada Fauzia. Mungkin itu saja hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.